Kalau pradiagnosanya itu 1 minggu setelah kelahiran. Jadi ketika hamil melahirkan semuanya sehat? Iya, sehat. Setelah 1 minggu melahirkan, barulah? Tampak bintik putih Di matanya? Di matanya. Setiap orang akan berjuang sesuai kemampuannya. Tidak ada yang perlu dihujat, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena semua akan berjuang untuk tetap bertahan. Tidak perlu memandang dengan sebelah mata, seperti yang kita tahu bahwa hakikat hidup kita untuk selalu beribadah kepadanya. Tugas kita adalah saling mengulurkan tangan, saling berpegangan, saling merangkul, agar tidak ada yang merasa bahwa aku berjuang sendirian. Karena dengan bersama, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah, dan setiap cerita akan menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Sahabat semua, selamat datang di rumah cerita Uma OSD. Pada hari ini kita sudah kedatangan Alka dan mamahnya dari NTT. Ya, Masya Allah, yang Allah anugerahi sindrom rubella kongenital. Nah, apa kabar Mama Alka? Sehat? Oke, ini sedikit informasi kepada teman-teman semua mengenai sindrom rubella kongenital ini. Teman-teman, saya baca. Sindrom rubella kongenital, gejalanya termasuk mata yang tampak berkabut atau berwarna putih karena katarak, tuli, cacat jantung, dan keterlambatan perkembangan. Ya, begitu kita baca di kalau kita searching ya. Tapi kita langsung saja tanya pada Mama Alka. Mama Alka memang dari NTT, betul? Iya, betul. Lombok ya? Tidak, kalau Lombok itu Nusa Tenggara Barat. Oh, NTB, maaf. NTT itu? Kalau NTT itu yang ada Labuan Bajo. Labuan Bajo, tiap hari piknik ke Labuan Bajo juga. Baik, jauh sekali dari NTT pada akhirnya menuju ke Jakarta untuk pengobatan Alka. Ada apa dengan Alka? Iya, Alka ini didiagnosa Alka? sindrom rubella kongenital itu. Kongenital atau kongenital? Mungkin bacanya kongenital mungkin. Kongenital, ya, tulisnya itu iya, kongenital. Kongenital, mohon maaf kalau saya salah pengucapan. Setelah itu kalau pradiagnosanya itu 1 minggu setelah kelahiran. Jadi ketika hamil melahirkan semuanya sehat? Iya, sehat. Setelah 1 minggu melahirkan, barulah? Tampak bintik putih Di matanya? Di matanya. Jadi saya tuh melihat seperti ada kelainan gerakan. Alka bisa dengar? Tidak bisa. Oke, sayang. Belum bisa. Mungkin Alka perlu penglihatan yang terang-terang gitu ya? Iya. Biasanya lampu-lampu sih ya, iya. kalau ini ya. Makanya hati-hati, tadi nak, jatuh nak. Dia suka ini ya, lihat ini yang di bawah. Sini sayang, Alka sering menjatuhkan diri? Akrobat sih. Sering jungkir balik. Tapi dia itu bisa mengendalikan diri sendiri, itu bisa sih. Ya. Wah, Alka bunyi apa tadi? Ya, jadi tidak terlalu bisa melihat dan tidak bisa terlalu mendengar dengan baik. Jadi waktu itu setelah 1 minggu saya kontrol pasca melahirkan ke dokter anak. Sini sayang, nak. Saya menyampaikan kalau ada bintik putih. Jadi mungkin dokter anak sudah feeling arahnya ke sana. Ya. Jadi dia langsung cek jantungnya, itu kedengaran ada bising. Oke, jadi bunyi, ada apa dengan jantungnya? Ada kebocoran jantung. Kebocoran jantung. Ya. Lalu dokter kemudian menyampaikan ke saya, hati-hati sayang, nanti nabrak nih Alka, hati-hati anak. Kemungkinan Alka itu terkena sindrom rubella. Penyebabnya apa ya sindrom rubella itu, Mama Alka? Kalau dari penyampaian dokter sama saya cek-cek di Google itu memang penyebab pastinya itu belum tahu. Tetapi ya itu kan karena virus, jadi
mungkin saat saya hamil itu saya konsumsi makanan yang kayak setengah matang. Oke. Ya. Alka mungkin bisa di sini, boleh makan di sini sayang? Kakaknya juga boleh ke sini, boleh. Laper ya Alka ya. Yuk kita sambil ngedengerin mama ngomong. Alkanya di sini ya nak. Boleh tante. Nah, sambil dikasih makanannya buat Alka biar Alkanya makan di sini. Oke, makanannya boleh di sini. Oke. Nah, ini biskuitnya Alka nih tuh. Oke. Jadi karena kemungkinan ada virus dengan makan makanan setengah matang itu. Iya, terus saya juga sempat demam saat hamil. Jadi saya pikir itu mungkin hal yang biasa. Iya. Jadi sebenarnya itu tuh tidak boleh sih. Betul. Setelah saya melahirkan itu dari penyampaian dokter, Iya. karena infeksi saluran kencing. Oke. Ya. Kemudian dari dokter anak itu menyarankan supaya Alka itu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Betul. Karena berat badan lahirnya itu masih di bawah normal. Sempat di NICU berarti? Tidak juga. Jadi saya belum berani untuk bawa saat usianya masih 1 minggu, dia masih sangat kecil. Iya. Karena itu harus nyebrang pulau untuk ke rumah sakit besar. Ya. Jadi tunggu usianya 3 bulan, saya baru memberanikan diri. Ketika terlihat ada putih-putih di matanya Iya. itu, akhirnya baru 3 bulan periksa ke dokter, akhirnya dokter sudah langsung mengatakan, oh ini sepertinya sindrom rubella Iya. congenital. Iya. Waktu itu memang kaget, nangis, pokoknya Yang dokter sampaikan apa? Sindrom ini mengakibatkan apa? Apa yang terjadi? Jadi dokter bilang ini ada triplenya itu bisa menyerang ke telinga, jantung, sama mata. Telinga dengan kesulitan mendengar. Iya, jantung, kelainan jantung itu seperti ada namanya PJA, TOF, VSD seperti itu. Jantung sekarang Alka juga ada? Ada kelainan jantung. Sama ini penglihatan itu katarak. Kemarin berarti sempat putih ya matanya, Ya, akhirnya sudah dioperasi ya? Sudah dioperasi tahun 2019. Ya. Oke. Ada kejadian apa? Sini sayang nak, kakaknya boleh di sini boleh, sambil pangku Alka boleh. Itu mama di sini boleh, mama di sini boleh. Nah, ada kejadian apa yang tidak bisa dilupakan selama mengasuh Alka dengan sindrom rubella congenital ini? Yang tidak bisa. Mau makan nak? Nih nak. Oh yang mau kuning-kuning terang ya. Yang tidak bisa dilupakan itu pas mau dirujuk ke Surabaya tahun 2019 itu, tiketnya saya sudah booking. Sudah booking, tiba-tiba dia demam, diare, jadi harus dirawat 1 minggu di rumah sakit, jadi batal. Jadi batal, tapi saya merasa bahwa ya mungkin Tuhan punya maksud lain, supaya karena waktu itu berat badannya itu kan masih di bawah normal kan, jadi mungkin ya dia pulihkan dulu daripada di bawah sampai di sana itu mungkin ya tidak bisa ditangani atau seperti apa. Apa yang paling berbahaya untuk Alka dengan sindrom yang dimilikinya ini? Yang paling berbahaya itu kalau dari mata. Kalau dari mata itu dokter menyampaikan itu harus dikontrol tiap 6 bulan. Karena akan ada lagi ya? Iya, nanti takutnya itu bisa menyebabkan kerusakan mata yang lain. Ya, jadi harus dikontrol terus. Kalau dari jantung itu juga sama sih. Jadi harus kontrol terus karena meskipun sudah ditambal itu tidak bisa menjamin. Tidak bisa menjamin bahwa itu akan sepenuhnya pulih. Ketika terjadi apa-apa dengan mata kan berarti kan kesulitan untuk melihat, telinga berarti kesulitan untuk mendengar, otomatis berbicaranya juga. Ya memang belum bisa. Belum bisa. Sekarang umur Alka berapa Mbak? Sekarang masuk 4 tahun. 4 tahun berarti belum bisa berbicara. Iya, karena ada gangguan dengar yang sangat berat. Jadi batas pendengaran manusia itu kan kalau untuk gangguan dengar itu dia 110 desibel. Kalau di atas 110 itu sudah sangat berat. Jadi Alka itu dia di atas 110 desibel. Jadi
karena sudah sangat berat, saran dari dokter itu memang harus implan koklea. Implan koklea dan belum dilakukan? Ya memang belum dilakukan karena biaya yang mahal? Ya terkendala biaya. Iya, biayanya sangat mahal. Itu ratusan juta ya implan koklea itu ya? Seperti itu. Ketika mau memakai implan koklea itu pada akhirnya akan jadi bisa mendengar? Ya itu juga butuh terapi. Butuh terapi. Jadi bisa memakai ABJ juga bisa, implan juga bisa. Tapi kalau misalnya untuk ABJ mungkin terapinya itu akan lebih lama. Apa itu tadi? Alat bantu dengar. Alat bantu dengar. Ya, itu yang biasa dipasang. Makanya sebenarnya yang paling ideal sekarang membutuhkan biaya, salah satunya untuk implan koklea supaya bisa mendengar, otomatis dengan begitu bisa terapi dan harapannya bisa berbicara. Iya, harapannya bisa berbicara. Karena saya juga kasihan kalau misalnya dia main sama anak-anak yang lain itu, kadang setelah main itu kayak ini tangannya itu ada lebam atau digigit. Itu mungkin dijahili atau gimana juga saya kurang tahu ya. Jadi saya berpikir mungkin dengan dia bisa mendengar itu otomatis dia kan pasti bisa berbicara dan bisa berkomunikasi. Jadi dia bisa bersosialisasi. Belum bisa berinteraksi. Ya belum bisa. Dengan penglihatan, pendengaran dan kata-kata yang belum keluar. Iya. Jadi dia tuh punya dunianya sendiri. Jadi mainnya itu sama mainan yang warna-warni. Karena penglihatannya itu membuat dia tuh lebih fokusnya itu ke yang terang-terang. Jadi kalau misalnya lihat video itu dia bukan lihat fokus ke gambar-gambarnya, tapi ke warnanya, kayak warna hijau, warna kuning. Jadi seperti itu. Jadi kalau kemana-mana itu selalu dibawa mainan yang warna-warni. Ya. Nah, kalau masalah jantungnya apa yang paling dikhawatirkan? Apa yang paling berefek dengan jantung yang sekarang bermasalah, apa yang berefek kepada kehidupan? Kalau dari ketiga ini dibandingkan jantung itu saya lebih apanya ke telinga. Karena dari penyampaian dokter itu jantungnya Alka ini bocornya tuh masih tergolong sangat kecil, jadi masih bisa ditangani. Kalau telinga ini yang menyebabkan dia punya keterlambatan perkembangan dan pertumbuhan. Ya, seperti itu.